Kepolisian Polda Jawa Timur mengungkap kasus penimbunan BBM bersubsidi yang merugikan negara hingga lebih dari 16 miliar rupiah. Ada 92 tersangka yang ditangkap dari Januari hingga September 2022. Kepolisian Jawa Timur mengungkap 62 kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar selama periode Januari hingga September 2022. BBM jenis Pertalite yang disita sebanyak 17.000 liter, ada juga solar 67.000 liter dan LPG berbagai ukuran. Berarti 67.000 liter, Pertalite 17.000 liter, truk tangki sebanyak 9 unit, truk sebanyak 4 unit, ada 1 kapal yang diamankan oleh Ditporair. Direskrimsus Polda Jatim Kombes Farman menambahkan, modus yang dilakukan pelaku antara lain melakukan penimbunan dengan memodifikasi kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak 3 bulan. Rata-rata pelaku usaha sudah melakukan operasi lebih dari 3 bulan. Jadi kalau 67.000 dikali dengan 12, sehingga per bulan itu lebih kurang ada 804.000 liter yang sudah disalahgunakan. Polisi menyebut kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi ini mencapai lebih dari 16 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pihak Pertamina dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polda Jawa Timur mengungkap kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Ada 92 tersangka yang ditangkap dari bulan Januari hingga September 2022. Apakah para tersangka ini merupakan satu jaringan? Dan adakah keterlibatan dari pihak Pertamina? Kita akan tanyakan kepada Kasubdit Tipiter Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Windy Syafutra. Selamat malam Pak Windy, Bung Windy. Ya. Selamat malam, Mas Saiman. Iya. Ya. Pak Kasubdit, ini kan marak sekali di berbagai daerah, termasuk juga di wilayah Anda. Bagaimana kemudian ada indikasi bahwa hal ini terjadi, penimbunan BBM? Ya, pengungkapan kita selama ini memang tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang memberikan informasi kepada kita tentang adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi di beberapa wilayah. Yang mulai dari bulan Januari sampai September ini, informasi-informasi yang kita terima dari masyarakat langsung kami tindak lanjuti. Mulai dari proses penyelidikan, kemudian begitu memang ditemukan ada peristiwa pidana, kami langsung melakukan upaya penyidikan dengan melakukan upaya paksa seperti penangkapan, kemudian penggeledahan dan penyitaan barang-barang bukti yang ada di TKP. Ini ada 92 orang. Sejak kapan mereka melakukan ini? Apakah sejak gonjang-ganjing kenaikan harga BBM yang mungkin sempat tidak jadi, lalu kemudian mereka sudah melakukan persiapan, seperti apa? Tidak, kita continue melaksanakan penegakan hukum karena memang perbedaan harga solar subsidi dengan solar non subsidi itu kan sangat jauh. Sebelum kenaikan kemarin, harga solar subsidi itu Rp5.150. Ya. Sedangkan harga solar industri rata-rata di atas 15.000. Jadi sangat banyak perbedaan harga sehingga menimbulkan peluang-peluang orang untuk menyalahgunakan. Sehingga penindakan kami bukan hanya pada saat di akhir-akhir kemarin pada saat akan dinaikkan BBM tersebut, bukan. Dari sebelumnya juga kami sudah melaksanakan penegakan hukum, ditambah lagi pada saat ada informasi akan ada kenaikan BBM, di situ juga mungkin dimungkinkan akan ada lagi pelanggaran-pelanggaran di mana para pelaku berusaha membeli sebelum kenaikan harga itu terjadi. Untuk penadahnya atau dijual Demikian, kemana, Pak Kasubdit? Kalau selama ini ya, kalau solar kan biasanya dijual ke industri. Kalau Pertalite di mana? Kalau Pertalite mereka kebanyakan mereka menampung, menunggu harga naik baru mereka jual secara ecer, mengecer di lokasi-lokasi tertentu. Oke. Oh, dijual oleh mereka sendiri atau ada penadahnya yang membeli? Karena kan ini jumlahnya Pada besar umumnya ya. mereka dari
dari 62 kejadian yang kita ungkap ini, dari 92 tersangka yang sudah kita proses, memang ada sebagian yang mereka bekerja sendiri. Namun ada juga yang bentuknya kelompok. Jadi mungkin ada 3 kabupaten misalkan Jombang, kemudian Tuban, Sidoarjo, Pasuruan. Nah, mereka saling terkoneksi untuk mengumpulkan barang-barang hasil penyelewengan tersebut. Setelah mereka kumpulkan, baru mereka jual atau mereka kirim ke market yang mereka mungkin sudah ada pemesannya sebelumnya. Demikian, Mas. Artinya gudangnya besar dong, karena mereka kan mengumpulkan dari berbagai daerah. Pada umumnya mereka tidak terlalu banyak menampung. Jadi begitu cukup 1 tangki, misalkan tangki mobil itu kapasitasnya 25 KL misalkan. Begitu penuh mereka langsung jual. Jadi tidak sampai menimbun sampai ratusan ton itu tidak. Karena mereka memang juga sistemnya untuk mengelabui petugas, begitu ada 5 ton atau 5 KL mereka langsung jual, demikian. Oke, ini kan untuk mendapatkan BBM nggak mudah. Dari mana mereka punya akses untuk mendapatkan BBM sebegitu banyak? Iya, modus mereka selama ini adalah membeli ke SPBU yang ada di wilayah mereka masing-masing. Sebagai contoh misalkan di Sidoarjo, mereka memodif mobil minibus, di dalamnya itu yang seharusnya itu untuk mobil penumpang, mereka modif dikasih tandon yang kapasitasnya 1 ton BBM. Sehingga pada saat mereka mengisi sesuai kebutuhan mobil mungkin sekitar 60 liter. Setelah 60 liter terisi, mereka pindah lagi ke SPBU lain, isi lagi 60 liter. Jadi terus semua SPBU yang mereka lalui, mereka isi, setelah cukup 1 ton, baru mereka pindahkan ke tandon penampungan di lokasi yang berbeda. Ini cara lama sesungguhnya ya, cara lama yang kemudian masih digunakan, jadi memodifikasi mobil. Sebenarnya sih cara lama. Dari dulu modus mereka seperti itu. Oke, dan kemudian dijual kepada eceran-eceran ketika harga sudah naik. Tapi mereka juga punya mobil tangki ya? Mobil tangki yang kita amankan tadi ada 9 unit. 9 unit luar biasa. Artinya memang mereka bisnis ini lama ya, betul? Jadi mereka memang sudah berbisnis BBM lama begitu? Kemungkinan mereka sebelumnya bukan berbisnis BBM, pada saat mungkin ada perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dengan non subsidi. Mereka mungkin baru mulai mengadakan truk-truk tangki tersebut. Jadi tidak dari dulu mereka mengadakan. Ada yang sistemnya sewa, ada yang memang sudah ada dari awal seperti itu. Dan itu untuk mengangkut karena banyak jumlahnya lalu mengelabui petugas. Terakhir Pak Kasubdit, apa yang bisa Anda sampaikan bahwa ada sekarang kan mungkin ya harga BBM sudah naik meskipun masih belum harga keekonomian. Tentu proses penyelundupan juga masih ada. Apa yang kemudian dilakukan polisi soal ini? Kami khususnya Polda Jawa Timur beserta Polres jajaran tetap membutuhkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan BBM subsidi tersebut, dan kami akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan aktivitas penyelewengan BBM subsidi tersebut. Kita berharap dengan adanya pengungkapan kasus yang besar ini kita publikasikan sehingga menimbulkan efek jerah pada pelaku-pelaku yang lain, sehingga diharapkan tidak akan ada lagi pelaku-pelaku baru yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Itu harapan kita. Jadi kita berharap BBM subsidi itu harus tepat sasaran yang benar-benar membutuhkan. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kasubdit Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Saputra, Windy Saputra. Terima kasih Bung Windy, Pak Kasubdit, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, Mas. Terima kasih.